Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak korupsi terhadap runtuhnya otoritas pemerintah dengan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri saya, Natasha Mamahit dengan NIM 2414 20 10 23. Saya Angelica Priscilla Turmilaka dengan NIM 2414 20 10 05. Saya Laura Kristina Novita Kesep dengan NIM 2414 20 10 17. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dapat menggerogoti fondasi negara dan menyebabkan runtuhnya otoritas pemerintah. Dampak korupsi terhadap legitimasi dan otoritas pemerintah begitu serius dan bisa terlibat dalam beberapa aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, serta hukum. Dampak pertama adalah merosotnya kepercayaan publik. Korupsi menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika pejabat-pejabat negara terlibat dalam korupsi, publik merasa bahwa kepentingan mereka tidak diwakili dan dilindungi. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti menjaga hukum, menyediakan layanan publik, dan mengelola sumber daya negara secara adil. Kepercayaan yang menurun ini pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan yang meluas, yang berpotensi menyebabkan instabilitas sosial dan politik. Kedua, melemahkan institusi negara. Korupsi menyebabkan kerusakan sistematik pada institusi negara. Lembaga-lembaga penting seperti pengadilan, polisi, dan lembaga pengawas yang seharusnya menjadi pelindung keadilan dan penegak hukum malah seringkali terjebak dalam praktik korupsi itu sendiri. Hal ini membuat hukum tidak berjalan secara efektif dengan keputusan yang dapat dibeli dan penegak hukum yang lemah ketika lembaga-lembaga ini tidak lagi berfungsi secara independen dan adil. Pemerintah kehilangan otoritas moral dan legal di mata masyarakat. Ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Korupsi sering menyebabkan distorsi ekonomi yang serius. Penyuapan, nepotisme, dan favoritisme dalam alokasi sumber daya dapat menyebabkan inefisiensi yang besar. Proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas mungkin gagal atau tidak diselesaikan dengan baik karena dana diselewengkan oleh pejabat korup. Selain itu, investasi asing bisa menurun karena perusahaan-perusahaan asing enggan berinvestasi di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena mereka tidak bisa mengandalkan aturan yang adil atau transparan. Ketidakstabilan ekonomi ini pada akhirnya memperlemah posisi pemerintah karena dianggap tidak mampu mengelola negara dengan baik. 4. Meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Korupsi memperparah ketidaksetaraan sosial di dalam masyarakat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum malah disalahgunakan oleh segelintir elit yang memiliki akses ke kekuasaan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seringkali diabaikan. Kondisi ini menciptakan perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat bawah yang berpotensi menyebabkan protes dan pemberontakan terhadap pemerintah yang dianggap tidak adil. 5. Instabilitas politik dan sosial. Korupsi juga dapat menyebabkan meningkatnya instabilitas politik
ketika pemerintah tidak lagi dipercaya, masyarakat mulai mencari alternatif melalui jalan-jalan non-institusional, termasuk protes massal, pemberontakan, atau dukungan terhadap gerakan populis atau radikal. Korupsi yang meluas seringkali menjadi katalisator bagi perubahan rezim, baik melalui jalur konstitusional seperti pemilu maupun melalui kudeta atau revolusi. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih sering mengalami ketidakstabilitas politik yang serius. 6. Mengurangi legitimasi internasional. Negara yang dikenal dengan tingkat korupsi tinggi juga kehilangan otoritas dan legitimasi di mata komunitas internasional. Pemerintah yang korup seringkali dianggap tidak kredibel oleh negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional. Ini bisa mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membangun aliansi strategis, pemerintah bantuan internasional, atau bahkan mempertahankan posisi mereka di organisasi internasional. 7. Munculnya kelompok-kelompok kriminal dan teroris. Korupsi seringkali menciptakan ruang bagi tumbuh suburnya kelompok-kelompok kriminal dan teroris ketika hukum dan penegakan hukum tidak berfungsi secara efektif. Kelompok-kelompok ini bisa mengambil keuntungan dari kekosongan tersebut, membentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, atau memanipulasi situasi politik demi keuntungan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini bahkan bisa menguasai wilayah-wilayah tertentu yang gagal dikontrol oleh pemerintah, lebih lanjut menggerogoti otoritas negara. 8. Erosi nilai-nilai demokrasi di negara-negara yang menganut demokrasi. Korupsi dapat menyebabkan erosi terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Pemilu bisa diatur atau dimanipulasi dengan menggunakan uang untuk membeli suara atau mempengaruhi hasil pemilihan. Ketika proses demokrasi tidak lagi dipercaya, rakyat mulai meragukan keberlanjutan sistem politik yang ada. Ini mengancam keberlanjutan demokrasi dan berpotensi membawa negara ke arah otoritarianisme atau kekacauan politik. 9. Korupsi dalam kebijakan publik. Korupsi juga mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada kepentingan umum, melainkan pada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke para pengambil kebijakan melalui jalur-jalur ilegal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efisien, tidak adil, dan tidak memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kebijakan yang buruk, rakyat semakin kehilangan keyakinan pada kemampuan pemerintah untuk memimpin. Kesimpulan, korupsi adalah ancaman serius bagi otoritas dan stabilitas pemerintah. Ia menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan institusi negara, dan menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, korupsi dapat memicu keseruntuhan politik dan sosial, menyebabkan negara kehilangan legitimasi di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, memberantas korupsi bukan hanya soal memperbaiki moralitas pejabat negara, tetapi juga merupakan syarat mendasar untuk menjaga keutuhan, stabilitas, dan keberlanjutan negara. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Dosen pengampu Ayo, jadilah bagian dari kampus kami. Bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Maju, Kampus Merdeka Jaya.